Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya mengoptimalkan panen saya, dimana untuk menjadi petani yang yang modern lah ya. Itu kita juga harus pinter-pinter untuk mengoptimalkan panen kita. Selain kita berusaha di produksinya dengan penggunaan pupuknya yang efisien dan lain sebagainya, kalau sudah panen tapi tidak bisa mengoptimalkan panennya, ya percuma kan begitu. Namun saya ingatkan terlebih dahulu sebelum saya ulas lebih jauh, subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang baru datang, silahkan lihat komentar-komentar di bawah video-video saya itu, dilihat komentarnya. Di situ ada nggak pertanyaan yang sama dengan apa yang akan teman-teman tanyakan. Jadi jangan berulang ya. Bukan saya tidak mau menjawab, tapi saya itu melihatnya, kamu jangan hanya melihat videonya, tapi kamu juga harus melihat diskusi daripada teman-teman yang lain gitu loh ya. Jangan skip videonya juga. Oke, lanjut ya. Saya habis panen itu, kita nggak mau bahas yang itu karena saya mau tambah modul, mau tak perbaiki, tapi tukang lasnya lagi harus antri gitu aja. Jadi ya saya harus sabar. Makanya saya harusnya hari ini semai, tapi saya nggak nyemai. Nanti tak optimalkan pakai satu bak itu aja. Jadi sekarang tanggal 15 April 2020 saya panen. Kemudian di sini ada timbangan. Di kolom komentar di video saya yang panen, setiap kali panen mesti ada yang bertanya, "Mas, satu ikatnya dijual berapa? Mas, satu ikatnya berapa net pot?" Ya kan? Banyak pertanyaan seperti itu. Namun di video kali ini pertanyaan-pertanyaan itu akan saya rangkum, kemudian tak jawab. Jadi gini, harganya berapa satu ikat, berapa net pot, 1 kilo berapa net pot, ya kan, satu bak isinya dapat berapa ikat dan lain sebagainya. Itu adalah hitung-hitungan atau kalkulasi daripada kita berbisnis hidroponik tentunya, ya kan. Kalau nggak untuk berbisnis, mau dapat berapapun tidak ada masalah, tapi kalau sudah digunakan untuk bisnis ya, pasti teman-teman sudah bisa saya tebak hitung-hitungannya itu, komentar demi teman-teman itu sudah bisa tak tebak. Kalau orang bertanya soal hitungan, dia arahnya pasti ke usaha itu ya. Nah, ini berkaitan dengan optimalisasi panen. Saya tuh kalau ke pasar, ikatan ini loh, di tempat saya tuh untingan. Nah, kalau mungkin satu ikat, tapi kalau di sini untingan. Dari petani konvensional itu ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, nggak dihitung, hanya dikira-kira. Apakah itu bisa optimal? Enggak. Bagi saya enggak optimal. Karena sebetulnya dengan lahan yang dimiliki itu bisa dapat 10 misalkan. Tapi karena hanya kira-kira, hanya dapat 7, hanya dapat 8. Nah, caranya mengoptimalkan bagaimana? Gitu, yuk sabar. Nah, lihat di petani-petani konvensional itu, karena dia bermain borongan, punya lahan tebas atau diborong, ya kan. Padahal itu katanya itu nggak boleh kayak gitu, riba. Tapi saya nggak mau bahas tentang itu karena saya nggak mau
nggak mau inilah, soal agama kan itu sensitif. Enggak, hanya untuk diketahui saja. Kalau menurut saya seperti itu enggak boleh ya, tebas padi, tebas ini katanya nggak boleh, tapi saya nggak tahu. Kembali, kan petani-petani sayur konvensional itu kan hanya ditebas itu ya, punya berapa meter persegi, kemudian mau yang kecil, mau yang tua, mau yang yang muda ya, semuanya diangkut tanpa disortir, semuanya diangkut. Tinggal berapa, kasihlah berapa juta misalkan gitu, kalau banyak ya sayur-sayur besar itu. Padahal kalau tidak menggunakan sistem seperti itu, dengan mengoptimalkan ya ditimbang seperti ini, 250 gram 250 gram ya kan, dapatnya berapa gitu. Itu kan optimal, semuanya dapat sama, kita sebagai produsen juga enak, sebagai konsumen juga enak. Karena apa? Mendapatkan sama. Contoh misalkan satu bak itu tak borongkan aja udah mas 100.000. Padahal kalau dioptimalkan seperti ini bisa dapat 200.000 misalkan tuh ini. Tapi kan petani-petani kan nggak mau ribet, walah udah borongan aja, ditebas aja sama tengkulak, selesai ya. Tapi kalau kita mau repot nimbang, kemudian ya kayak gini hasilnya akan lebih optimal. Jadi kesimpulan pada video kali ini adalah, ayolah kita belajar menjadi petani yang modern. Kita sudah bisa menanam, kita sudah memproduksinya, itu bisa, tinggal mengoptimalkan lagi ya kan. Contoh misalkan soal produksi, pupuknya yang mahal ternyata bisa diganti dengan NPK yang lebih murah, hasilnya sama ya kan. Dari segi produksi semuanya sudah. Nah ini anterin susu sama istri yo. Susu lagi katanya. Katanya Pak Supianto itu hanya apa kemarin di kolom komentar itu. Nah kembali, nganti lali aku tekan nanti. Apa harus minum dulu. Ini dari Boyolali, susu dari Boyolali. Dan saudara, ada yang punya saudara lagi di sana, dibawain susu. Oke, kita kembali ke sini. Kalau kita dalam produksinya itu sudah mampu, sudah menguasai, ya toh. Tinggal bagaimana kita memanajemen panen atau mengoptimalisasi panen. Dengan cara, kalau saya ditimbang hasilnya semua rata, hasilnya yang tadinya bisa dapat 10 atau 11 atau 12, dengan optimalisasi seperti ini bisa dapat 15 nih ya kan. Contoh misalkan kayak lele, ini kan lele nih. Lele kalau kita borongkan, mau besar mau kecil, harganya misalkan 1 juta satu kolam ya kan. Yang penting kita terima bersih. Padahal kalau dioptimalisasi itu bisa mendapatkan 1.500.000 misalkan, dengan cara disortir. Jadi nanti itu ayo kita belajar memanfaatkan kemampuan yang ada, kita eksplor kemampuan yang ada di diri kita. Ini hanya sekedar contoh saja sebagai kanggung. Misalkan padi ngapain ditebas, kenapa nggak jual berasnya daripada jual gabahnya? Nggak mau repot mas, nggak ada waktu lah ya. Itu yang membuat itu. Kalau kepengen
dapat yang lebih ya harus repot, ya kan. Nggak mungkin untuk menjadi seorang yang sukses itu nggak kerepotan, ya mesti kerepotan. Kalau nggak mau kerepotan pasti itu apa ya, semua lah, semua semua pasti repot, pasti kerepotan. Kalau pengen cepet sukses ya pasti harus semakin cepat suksesnya semakin besar pula perjuangannya kan gitu, semakin keras. Nah kak saya ndak, saya alon-alon aja. Iki jebol yang kon nunggu tukangnya las itu lagi nggarap pager, aku ya wis manut wae lah wis. Tak enteni ya saiki. Ayo Mas Rian tak kontak lu Mas. Sampean panen kangkung kirim ning nggon aku Mas gitu. Karena permintaan kangkung di sini sudah semakin banyak, produksinya tidak mengikuti. Nah, saya panennya hanya seperti ini. Kalau menginginkan kangkung hidroponik ya sabar, nunggu lagi, nunggu panenan berikutnya. Catat. Inilah kalau kita sudah mau repot menawarkan 5 bulan aku lagi untuk pasaran, 5 bulan bayangkan. Ya itulah perjalanan itu seperti itu. Nggak mungkin langsung grek besar, itu nggak mungkin lah. Itu pasti pakai tuyul itu kayak gitu, nggak baik itu. Gitu ya teman-teman. Ini ndak harus berlaku pada di bidang pertanian ya, bisa perikanan, bisa perdagangan yang lain, bahwa optimalisasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih itu penting. Kita repot sedikit nggak apa-apa lah ya. Contoh ini, kita harus packing, harus ini ya kan. Tapi apa, ini aja udah 15, udah 30, kemarin sudah panen lagi kan. Jadi kan satu bak ini kemarin, ini kan yang panen yang kedua. Yang pertama itu sudah panen kemarin, tak kirim di stories itu. Sekarang panen lagi ya. Ini kemudian yang kemarin saya dapat 20 berapa? 24.000 kan. 24.000, sekarang udah dapat 30.000, 54.000. Lah sedangkan untuk semua ini nanti sampai ini saya modalnya nggak mau inilah. Saya nggak mau ngulas lagi. Intinya teman-teman sudah paham itu berapa modal saya, bagaimana prinsip kerjanya, dan semuanya sudah ada di video saya sebelum ini. Jadi intinya panenan yang kemarin, panenan yang pertama itu balik ke modal. Nah ini itu ini loh, ini itu sudah tinggal keuntungan, paham ya? Gitu loh maksud saya. Satu kali setengah bak itu udah balikin modal. Ini tinggal keuntungan. Kalau saya punya 5 bak, 6 bak, 7 bak, 8 bak ya kan, panen setiap hari, waduh, istimibir kan gitu. Tapi pelan-pelan. Intinya optimalisasi itu penting. Sekali lagi, mari kita menjadi seorang petani, meskipun petani kecil seperti saya, tapi paling tidak kita tahu, kita belajar dari sini. Kemudian nanti kita kembangkan ke yang lebih besar. Seperti Pak Roni yang di Maluku itu juga sama. Nah, beliau 150 ikat dapat 200.000 ya kan. Intinya seperti itu. Jadi sekali lagi jangan patah semangat. Ini hanya sebagai gambaran saja, sebagai pembelajaran. Tolong teman-teman jaga yang namanya kesehatan
ya kan. Di tengah wabah seperti ini, jaga kesehatan, jaga keluarga kita. Tetap semangat, tetap waspada. Yang penting pantang mundur sebelum tandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.